Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwat iman rahimakumullah, sebagaimana diterangkan di awal surah Al-Imran bahwa kebanyakan ayat ini menerangkan tentang Nasrani Bani Najran yang datang pada Nabi Muhammad SAW yang mendebat tentang ketuhanan dan terutama tentang kedudukan Nabi Isa alaihi salam dalam ajaran agama mereka dan pandangan Nabi Muhammad SAW dalam agama Islam. Maka ayat-ayat yang sebelumnya itu adalah pengantar terhadap ayat ini, yaitu ayat yang menerangkan tentang keajaiban-keajaiban yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam, juga kedudukannya yang benar di samping Allah dan di antara sama manusia. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz qalat imra'atu Imran. Ketika istri dari Imran berkata, istri dari Imran itu bernama Hannah binti bin Fakus. Ia adalah seorang yang khalifah. Dalam satu riwayat, dia pernah melihat seekor burung yang bertelur kemudian memberi makan kepada anaknya. Lalu terbesit keinginannya ingin mempunyai anak setelah beberapa lama. Dan hanya bukan punya anak saja, tetapi ia ingin mempunyai anak yang muharrar, yang soleh, yang dijadikan khadim bagi Baitul Maqdis. Nah, kemudian setelah itu ia berkata, Robbi inni nadartu laka ma fi batni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu apa yang ada di dalam perutku. Jadi dulu yang namanya orang itu ada yang diniatkan, dikhodimkan untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis, dan itu disebutnya muharrar. Muharrar itu dari kalimat hurun, artinya bebas. Bebas itu dalam artian terbebas dari keterikatan duniawi. Jadi dengan ukur ke duniawi beribadah, kemudian mengabdi kepada Baitul Maqdis. Itu ajaran itu, tradisi itu di kaum Nasrani sampai sekarang ada, disebutnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, ketika kecil terusnya sampai dewasa baru ditanya lagi apakah akan meneruskan pengabdiannya. Kalau meneruskan pengabdiannya sampai meninggal dunia tidak boleh menikah, jadi selamanya tuh menjadi pelayan Tuhan. Nah, ada juga yang memilih untuk tidak meneruskannya, maka dia itu terbebas, dia menjadi manusia yang biasa, berkeluarga, mempunyai anak, dan selanjutnya tidak ada terkaitan lagi. Nah, muharrar ini rahmakumullah dalam artian membebaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi. Betul, manusia itu dia mempunyai kebebasan, tapi kebebasannya itu terbatas. Kenapa terbatas? Karena manusianya mempunyai keterbatasan. Ayah ibu di bumi bebas nganggo acuh kemana wae, bebas. Tadi gunung bebas. Terus mun aya jelema ka bumi bebas. Kok bebas tapi jadi ternyata kebebasan kita itu masih terbatas oleh rasa malu kita, keseganan kita, hormat kita kepada yang lain. Sananya bebas sebenarnya. Maka kebebasan manusia itu tidak mutlak karena dia diberi dari Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan adanya batasan dari Allah, manusia itu mendapatkan kebebasan hakiki.
Bukan dalam artian anu bebas teh kumaha urang rek kumaha wae oge gitu. Tidak bisa. Siga ibarat anu main bola. Main bola teh bebas. Salila di lapangan, aya keluar lapangan dianturkeun. Ngeunah teu main bola aya batasan. Enak tuh sok lamun teu bebas dibawa wae ka mana. Nah, maka ternyata nikmatnya hidup itu dalam kebebasan itu ketika ada dalam aturan Allah. Bahkan orang yang dikatakan sebagai free man, free man itu free bebas, man laki-laki, manusia bebas. Engko bebas tapi boga aturan. Ieu teh aya nu boga kuasa, engko bebas tapi yo aturan di dieu mah aturan teh aturan. Jadi Fatimah rahimahullah tidak mutlak, manusia itu tidak bebas karena dia juga sendiri terbatas. Nah, muharrar di sini Fatimah rahimahullah membebaskan diri dari ikatan duniawi. Jadi teu ulin, henteu digawe, henteu mempunyai istri, tidak akan mempunyai anak. Nah, makanya dia itu bebas dari kepentingan duniawi dan hanya mengabdi di Baitul Maqdis pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nazar tuh aku bernazar. Jadi nazar itu suatu kebaikan yang tidak diwajibkan oleh Allah kepada manusia, tapi manusia itu sendiri mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib. Nazar untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya tidak boleh bernadar sesuatu yang menghalangi dari taqarrub kepada Allah, atau dalam artian tidak boleh bernadar melakukan kemaksiatan. Budak lulus kuliah saya mau sholat, temu nadar itu diniatkan untuk kebaikan, atau nganadarkan sesuatu yang memang sudah wajib. Misalnya budak lulus kuliah saya mah karek sholat wajib 5 waktu mau bolong-bolong, itu guru eta teu kudu dinadaran da eta mah wajib. Lamun sunat dinadaran jadi wajib boleh. Abi masa lamun lulus budak sabulan moal pegat sholat tahiyatul masjid, itu diperbolehkan nazar itu. Kalau misalnya sesuatu itu tidak bisa diwujudkan, maka ada konsekuensi kifarat dari membayar nazar tersebut. Nah, atau sesuatu itu tidak bisa diwujudkan karena bertentangan, maka segera dibatalkan. Itu kemudian dibayar kifaratnya saum 3 hari berturut-turut, atau memberi makan 10 fakir miskin, atau memberikan makanan. Itu disebut dengan nazar. Nah, kalau lihat ini dimulai dari disebutkan oleh istri Imron, berarti nazar yang sekarang itu juga dari dulu sudah ada. Dan istri Imran juga kita ujung-ujung menadarkan dirinya sendiri, berarti dari sebelumnya juga sudah ada konsep nadar ini. Nah, maka Islam itu dia proporsional. Ajaran-ajaran apapun tawakama anu ti Yahudi Nasrani nu mungkin ada goler poe jeung runtutan historis parentana ti Nabi Musa atau Nabi Isa. Kebiasaan orang-orang jahiliyah wae oge anu alus ku Allah Subhanahu wa taala tidak dilarang. Demikian pula oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti teguhnya orang-orang jahiliyah, orang Arab memegang janji, kemudian menjaga harga diri, saling melindungi satu sama lain. Jadi saling bertakaful satu sama lain itu tidak dihilangkan. Nah, tapi yang dihilangkan itu yang buruk-buruknya gitu. Takaful tapi berkaitan karena kesolidaritasan hanya nasab, bukan karena keimanan tadi lempengkeun. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, itu yang dikatakan di dalam beberapa ayat. Nah, di sini yang dinadarkan itu bahwa ketika dia mengandung istri Imran itu dan melihat bahwa dia ingin mempunyai anak yang diabdikan ke Baitul Maqdis,
maka dia bernadar, ma fi batni muharraron, aku menadarkan apa yang ada dalam perutku itu untuk menjadi muharrar, pelayan Baitul Maqdis. Jadi ini boleh dicontoh, baik itu punya anak atau belum punya anak sama sekali sudah bertahun-tahun. Ya Allah abdi mah lamun dipaparin murang kali, ya murang kali rek dijalurkeun kana agama anjeun. Rek dipasantrenkeun sakola agamana, teu moal dititah digawe naon rek jadi orang yang perdalam agama, itu tidak jadi masalah, tidak apa-apa, justru bagus. Karena untuk zaman sekarang ya gitu, kebanyakan orang itu khawatir gitu, masantrenkeun teh sieun budakna teu bisa digawe naon, masantrenkeun teh sieun budakna teu sukses gitu. Padahal umat iman rahimakumullah nya justru kalau misalnya dari luar ajaran agama Allah saja yang diperjuangkan, Allah menjamin hidupnya, piraku Allah tengah jamin budak jelema anu memperjuangkan agama. Jadi nu teu sabar teh sebenarnya saha olotna nyambuktina we sok tawakal kabeh. Di antara sabaraha murang kalina aya teu hiji we anu diniatkeun ieu mah rek jadi ustadkeun, ieu mah rek cenah santren. Kan jarang gitu. Tidak semuanya sok lamun satu keluarga hiji we budakna nu dipasantrenkeun, atunya insyaallah gitu. Di seueur jelema saleh teh. Nah, ibarat rahmatullah, kemudian di sini dikatakan, nah fataqabbaluni, maka terimalah dariku. Nah, jadi nadar ini walaupun belum kejadian tapi sudah diniatkan, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar. Artinya maha mendengar dan maha mengetahui itu, bahwa nadar itu terkadang tidak disebutkan tapi tidak ada yang tahu, dan dalam hati itu ketulusan orang yang bernadar itu Allah yang maha mengetahui. Tamatin kita lamun urang boga paniatan hade, lamun salila dina hate bersih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hiji waktu aya zaman nu memandang asna teu ikhlas teu hayang kapuji, antep we lempengkeun hatenya sabab anu laku uning mah Allah Samiun Alim. Siku ayat ieu teh urang tenang gitu. Rek saha wae rek kumaha wae jalma ngomong teh da urang mah Allah mah maha uning. Oke ku ayat ieu urang sadayana ngalempengkeun diri wae. Nah, da sanajan batur muji atawa sanajan batur nyekeat, da urang mah tujuanana karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tong nepikeun ka kieu cenah teh. Mending teu infak sieun teu ikhlas atau mending infak sieun ria. Urang mah sieun ria moal infak urang daripada infak tapi ria, mending henteu teh geus ria ku teu infak. Jadi sok infak, lempengkeun hate kitu nya. Lamun dikesakeun aya godaan buru-buru istighfar, lempengkeun deui jauhan. Tong dugikeun ka urang nya infak henteu nya nyebutkeun sieun ria teh padahal eta geus ria lain ku amal. Insyaallah kita wajibkan aku qala hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.